Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali kami dari kelompok 5, kelas pembangkitan daya termal. Kali ini akan mempresentasikan terkait tugas 5 yang telah kami kerjakan. Oke, jadi yang pertama di sini ada karakteristik dari FBC boiler atau Fluidized Bed Combustion Boiler. Mungkin yang pertama ada komposisi bed didominasi oleh material inert. Lalu yang kedua, stabilisasi bed pada bahan bakar high ash. Jadi, fuel dengan ash di atas 15% itu tidak memerlukan tambahan inert karena fuel ash sudah menstabilkan bed. Lalu, untuk penghilangan sulfurnya sendiri itu dikontrol oleh temperatur. Lalu, yang keempat, temperatur operasi itu bergantung pada jenis bahan bakar. Lalu, dia juga memiliki inersia thermal yang besar untuk ignition yang cepat. Nah, yang keenam, efisiensi combustion itu tinggi. Yang ketujuh, emisinya cukup rendah. Dan yang terakhir, dia minim fouling dan juga slagging. Next. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan FBC boiler. Mungkin yang pertama, dari sisi bahan bakar, FBC boiler tuh bisa membakar berbagai jenis bahan bakar. Lalu multi-fuel flexibility-nya tinggi, artinya dia bisa dicampur-campur bahan bakarnya. Lalu yang ketiga, efisiensi combustion itu tinggi tadi. Lalu desulfurization itu langsung di dalam furnace, jadi tidak dipisah. Lalu emisi NOx-nya sangat rendah. Yang keenam itu ya seperti yang tadi saya sebutkan, minimum slagging dan fouling. Dan yang ketujuh itu respons beban yang baik. Jadi ketika diregulasikan bebannya itu memiliki respons yang cukup baik. Lalu untuk kekurangannya, mungkin yang pertama kurang optimal untuk sebagian biofuels. Lalu yang kedua tuh konsumsi daya fan itu lebih tinggi. Yang ketiga, sering terjadi masalah erosi material. Yang keempat, untuk tipe bubbling fluidized bed combustion, itu load variation-nya itu terbatas. Lalu skala daya unit masih lebih kecil dibanding pulverized fuel. Lalu efisiensinya juga sedikit lebih rendah dibanding PF boiler. Dan untuk FBC tipe CFBC itu lebih lambat pertumbuhannya dibanding ekspektasi sehingga belum bisa membalap dari PF itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat apa perbedaannya FBC dengan PF boiler. Kalau FBC itu unggul pada fleksibilitas dan juga environmental performance. Tapi kalau PF itu lebih unggul dalam aplikasi plant skala besar dan juga efisiensi yang lebih tinggi. Next. Oke, jadi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi thermal efisiensi pada FBC boilers dibandingkan dengan boiler konvensional. Di sini ada beberapa yaitu desulfurization reaction, lalu sensible heat loss, kita harus mempertimbangkan juga pada sensible heat loss pada bed ash. Lalu evaluasi heat loss itu sensible heat loss itu seharusnya dihitung terpisah. Lalu fan power consumption karena untuk fan power consumption pada FBC boiler tuh sangat besar sehingga kita harus menganggap dia sebagai fan credit dalam perhitungan efisiensi. Lalu yang terakhir ada cyclone radiation loss, di mana cyclone pada FBC itu sangat besar dan panas, sehingga radiation loss itu lebih besar dan juga tidak semuanya tercakup pada loss chart yang diberikan oleh APMA. Jadi kita memerlukan koreksi tambahan untuk cyclone itu sendiri. Next. Oke, mungkin selanjutnya ke topik yang selanjutnya itu terkait bubbling fluidized bed combustion. Di sini ada prosesnya dulu. Jadi untuk bubbling fluidized bed combustion atau BFBC
Di sini pertama mekanisme fluidisasinya adalah udara dimasukkan ke distribution plate untuk memfluidasi campuran sand atau ash dan fuel sehingga bed menjadi turbulen. Lalu ada combustion zones, di mana volatile matter itu dibakar di freeboard, sedangkan fixed carbon terbakar di dalam bed. Lalu heat extraction, jadi ada bed coil yang selanjutnya akan dijelaskan, itu terendam dalam expanded bed. Dia itu menyerap panas dan juga menjaga temperatur dari bed agar tetap stabil. Lalu di sini ada flue gas heat recovery. Jadi gas hasil pembakaran itu dia dilewatkan superheater, boiler bank, economizer, dan juga air heater untuk memanfaatkan panas secara bertahap. Lalu di sini ada yang terakhir particle recirculation, yaitu ada yang namanya cyclone dust collector. Itu dia menangkap partikel padat dari gas buang dan juga mengembalikannya ke bed untuk menyelesaikan pembakaran karbon yang kita lakukan di step 2 tadi. Nah, di sini selanjutnya ada kondisi operasi yang biasanya dilakukan, yaitu bed velocity itu kurang atau sama dengan 2,5 meter per second. Excess air-nya itu kurang lebih 20%. Freeboard residence time-nya itu 2,5 sampai 3 second, dan juga bed expansion factor-nya biasanya kita set kurang lebih di angka 2. Next. Nah, ini ada tipe-tipe BFBC. Yang pertama ada underbed feeding. Jadi seperti namanya, kalau underbed itu fuel dimasukkan dari bawah bed dengan ada yang namanya coal pipes di bawah sini. Dan fuel menggunakan nozzles. Sehingga partikel di bahan bakar tuh berada lebih lama di dalam bed. Dan juga fixed carbon terbakar terutama di dalam bed. Jadi di sini diutamakan fixed carbon tuh terbakar di dalam bed. Nah, untuk kelebihannya tersendiri, carbon burnout-nya tuh lebih baik, lalu juga lebih toleran terhadap partikel yang sangat halus. Namun di sini ada kekurangannya, itu risiko erosi dan juga penyumbatan pada fuel pipes. Karena fuel dimasukkan dari bawah itu ada coal pipes ya, dimana bisa menyebabkan erosi. Lalu ada sistem feedingnya juga lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada overbed feeding, itu juga sesuai namanya, itu dimasukkan dari atas gitu ya, menggunakan mechanical spreaders, sehingga bahan bakar tersebar di permukaan bed sebelum terbakar. Jadi ini bed itu sudah panas, lalu dimasukkan bahan bakar melalui mechanical spreaders gitu ya. Lalu kelebihannya di sini sistem feedingnya lebih sederhana karena hanya memasukkan dari atas, lalu juga lebih toleran terhadap moisture fuel. Jadi untuk kelembapan bahan bakar di sini lebih dapat ditangani. Untuk kekurangannya efisiensinya sedikit lebih rendah dan juga kurang toleran terhadap partikel yang sangat halus. Oke, next. Nah, selanjutnya ada bed coil yang sudah disebutkan tadi. Jadi bed coil itu adalah komponen yang merupakan komponen yang memiliki permukaan heat transfer paling intens dalam BFBC. Dia bisa menyerap sekitar sepertiga dari total heat input yang diberikan ke boiler. Nah, di bed coil ini heat transfer itu sekitar 255 watt per meter kuadrat derajat Celcius, yang mana ini 5-8 kali lebih tinggi dibandingkan area heat transfer lainnya di dalam bed, di dalam boilers. Nah, di sini ada pengaruh sizing bed coil terhadap temperatur bed. Jadi ukuran dari bed coil ini menentukan temperatur dari bed, lalu efisiensi combustion, turn down capability, ukuran superheater, dan juga emisi NOx dan CO2 yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada temperatur bed untuk berbagai fuel. Di sini direntakkan menjadi 4, yaitu 750 derajat, itu batas temperatur pada low load. Lalu 800 derajat Celcius untuk fuel dengan low melting ash compounds, contohnya lignite. Lalu 850 derajat itu kita gunakan untuk temperatur optimum untuk desulfurization reaction, contohnya itu lime sulfur. Dan juga 900 derajat Celcius
untuk low volatile fuels. Contohnya itu antrasit. Nah, di sini semakin rendah temperatur bed, maka surface itu semakin besar untuk pendinginannya gitu ya. Lalu di sini ada bed yang agak dalam dan juga yang agak rendah dari permukaan. Itu mungkin perbedaannya dari eh, kedalamannya tuh kalau yang deep itu sekitar 1000 sampai 1200, kalau yang shallow tuh sekitar 600 mm per second. Kalau yang deep itu residence time memberikan residence time yang cukup. Kalau shallow bed itu dia bisa mengurangi kebutuhan fan power yang dikonsumsi oleh boiler. Kalau deep bed itu cocok untuk fuel dengan fixed carbon yang tinggi. Kalau shallow bed itu cocok untuk fuels yang tipenya quick burning seperti lignite gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada desain dan operasi bed coil. Pertama ada akses perawatan, di mana kalau boiler yang kecil, dia itu masih bisa diakses dari atas. Namun kalau boiler yang besar, itu dia perlu yang namanya access cavity, yaitu minimal sekitar 600 mm atau antara nozzle dan tube. Lalu untuk kemiringan tube sendiri, biasanya itu dimiringkan sekitar 5 derajat agar aliran tetap lancar pada boiler. Untuk superheater dalam bed, jika temperatur steam lebih dari 500 derajat Celcius, maka sebagian superheater tubes ditempatkan di dalam bed. Lalu untuk material tube sendiri, evaporatornya menggunakan carbon steel yang cukup, lalu superheaternya menggunakan alloy steel seperti T22 atau T91 karena dia dapat eh, menghindari resiko korosi klorida yang lebih baik. Lalu untuk proteksi erosi sendiri, biasanya dibuat sacrificial thickness itu sekitar 1 mm gitu ya. Jadi semacam jaga-jaga kita membuat thickness 1 mm itu untuk mengatasi erosi pada partikel bed. Oke, next. Baik, pada slide ini saya menjelaskan tiga bagian penting yaitu erosi, bed, dan freeboard. Walaupun BFBC bekerja pada suhu yang lebih rendah, sekitar 800 sampai 900 derajat Celcius, risiko erosi tetap muncul terutama pada bed tubes, area belokan aliran gas, dan baris pertama tube bank. Karena itu, pengendalian erosi dilakukan dengan mengatur bed velocity, memasang erosion shield, dan menjaga desain aliran gas agar tidak terlalu agresif terhadap permukaan tube. Selanjutnya, bed merupakan zona utama tempat pembakaran berlangsung, yang terdiri dari active fluid, fluidized layer dan static layer di sekitar nozzle. Di atas bed terdapat freeboard, eh, yaitu ruang yang memberi waktu tinggal tambahan bagi partikel halus dan volatil matter agar pembakaran menjadi lebih sempurna. Jadi, ketiga bagian ini saling berhubungan dalam menentukan kestabilan operasi dan efisiensinya. Oke, next. Kemudian pada slide ini kita akan bahas material bed, pengolahan bed ash, dan ash recirculation. Material bed biasanya berupa pasir, abu, atau cross refractory dengan ukuran partikel tertentu agar fluidisasi tetap stabil. Pemilihan material bed penting karena nantinya akan mempengaruhi kestabilan operasi, kemudian tingkat abrasinya, dan efisiensi pembakaran. Selain itu juga bed ash harus dikendalikan agar tinggi bed tetap sesuai desain. Salah satu cara penting adalah cara ash recirculation, yaitu mengembalikan partikel padat yang masih mengandung karbon atau sorbent ke furnace. Proses ini bermanfaat untuk meningkatkan carbon burn-up efisiensi sekaligus untuk bisa memperbaiki pemanfaatan limestone, sehingga efisiensi pembakaran dan pengendalian sulfur dapat menjadi lebih baik. Oke, next. Kemudian fokus pembahasannya ada pada air nozzle dan parameter operasi utama BFBC. Air nozzle berfungsi mendistribusikan udara secara merata ke dalam bed sehingga fluidisasi dapat berlangsung stabil. Bentuk susunan dan ukuran nozzle sangat penting karena akan
mempengaruhi distribusi yang ada di udara. Kemudian juga kestabilan fluidisasinya, dan yang terakhir potensi erosi partikel di dalam bed. Kemudian ada beberapa parameter juga yang utama untuk menentukan performa BFBC seperti bed temperature, bed velocity, particle size, bed depth, residence time, excess air, mass recycle ratio. Kemudian semua parameter ini berpengaruh terhadap kestabilan fluidisasi, efisiensi pembakaran, emisi, dan kecenderungan erosi. Jadi, nozzle bukan hanya komponen mekanis, tetapi juga berhubungan langsung dengan kondisi operasi boiler secara keseluruhan. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi BFBC dan prinsip dasarnya dalam desain boiler. BFBC dapat digunakan untuk berbagai bahan bakar, baik fossil fuel seperti coal dan ignite maupun biofuel seperti biomasa. Hal ini eh, dapat menunjukkan bahwa BFBC memiliki fleksibilitas bahan bakar yang cukup baik, terutama untuk kapasitas kecil hingga menengah. Dari sisi desain sendiri, umumnya memiliki furnace yang cenderung pendek dan lebar karena memerlukan area bed yang besar. Sebagian besar evaporasi juga terjadi di bed coils, sehingga susunan perpindahan panasnya berbeda dari boiler konvensional. Jadi, dengan kata lain, prinsip desain BFBC sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fluidisasi, perpindahan panas, dan karakter bahan bakar yang digunakan. Next. Pada slide yang terakhir ini, saya menjelaskan berbagai desain utama BFBC boiler. Secara umum, terdapat beberapa konfigurasi seperti bottom supported bedroom boiler, modified stoker fired boiler, dan single drum valve erected boiler. Perbedaan desain ini menunjukkan bahwa BFBC cukup fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kapasitas tekanan operasi serta karakteristik bahan bakar. Pada gambar yang ditampilkan terlihat konfigurasi single drum overfed bubbling bed boiler dengan komponen utama seperti bed coil, burner, superheater, economizer, air heater, dan jalur as recycle. Susunan ini menunjukkan bahwa desain BFBC menggunakan pembakaran, pemulihan panas, dan sirkulasi abu dalam sistem untuk meningkatkan efisiensi. Pemilihan desain akhirnya dipengaruhi oleh faktor seperti ash content, fixed carbon, kebutuhan as circulation, dan keterbatasan ruang instalasi. Next. Selanjutnya, perkenalkan saya Raffi Raditama Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari CFBC. Jadi, CFBC itu memiliki beberapa karakteristik utama seperti kecepatan operasi yang ada di rentang 4 sampai 7 mm per second. Selanjutnya, circulation recirculation tinggi untuk temperatur yang merata, dan temperatur combustornya dijaga untuk desulfurisasi optimal, dan stage combustionnya untuk menurunkan NOx, dan heat release tinggi mendekati PF boiler. Jadi pada sistem CFBC sendiri, debunya dipisahkan oleh cyclone lalu dikembalikan ke combustor untuk melakukan pembakaran ulang. Proses ini menjaga temperatur sistem tetap stabil di sekitar 850 derajat Celcius, dan selanjutnya cyclone-nya dilapisi refractory untuk menahan erosi. Jadi perbandingan antara BFBC dan CFBC ini, jika kalau di BFBC itu kapasitasnya kecil, sekitar kurang dari 30 megawatt, dan kalau misalkan di CFBC itu kapasitasnya besar, menengah sampai besar, yaitu lebih besar dari 30 megawatt. Selanjutnya fleksibilitas pada BFBC lebih rendah, dan CFBC fleksibilitas bahan bakarnya lebih tinggi. Selanjutnya dari segi performa, BFBC performanya cukup baik dan CFBC performanya lebih baik dari BFBC. Selanjutnya untuk biaya BFBC lebih murah, dan CFBC lebih mahal. Selanjutnya untuk aplikasi BFBC lebih cocok untuk boiler kecil, dan CFBC lebih cocok untuk digunakan pada pembangkit. Selanjutnya cara kerja dari CFBC-nya sendiri yaitu yang pertama bahan bakar dan udara membentuk fluidized bed di combustor, dan selanjutnya partikelnya akan terbawa gas lalu dipisahkan oleh cyclone. Selanjutnya partikelnya dikembalikan ke combustor atau sirkulasi ulang, dan gas panas melewati heat exchanger keluar ke cerobong. Next. Nah, jadi pada buku sendiri terdapat dua desain dari CFBC, yaitu yang pertama ada Lurgi dan ada Lurgi desain, yaitu menggunakan eksternal FBHE untuk kontrol temperatur, dan jika pada Alstrom desain itu menggunakan division wall dan two panel di furnace,
Dan selanjutnya untuk perpindahan panas pada Luigi itu melalui sirkulasi abu ke FBHE, dan kalau Armstrong itu menggunakan perpindahan panas terjadi langsung di freeboard atau furnace. Selanjutnya untuk sistem sistem pada Luigi desain itu lebih kompleks karena ada heat exchanger eksternal, dan pada Armstrong ini desain lebih compact di dalam furnace. Selanjutnya untuk kontrol temperatur pada Luigi desain itu menggunakan circulating ice, dan selanjutnya Armstrong desain itu menggunakan heat transfer di furnace. Next. Nah, untuk saat ini ada perbandingan antara CFBC dan PF, yaitu perbedaannya itu pada PF batu bara digiling dengan sangat halus, sedangkan pada CFBC batu baranya hanya dihancurkan. Selanjutnya pada PF fleksibilitas bahan bakarnya rendah, dan pada CFBC fleksibilitas bahan bakarnya tinggi. Selanjutnya untuk emisi NOx dan SOx pada PF lebih tinggi dan pada CFBC lebih rendah. Selanjutnya pada PF memerlukan FGD untuk sulfur, namun pada CFBC memerlukan desulfurisasi langsung di furnace. Dan untuk efisiensi keduanya hampir sama pada CFBC dan PF. Selanjutnya ada hot cyclone CFBC boiler, yaitu prinsip kerjanya bahan bakar dan udara akan masuk ke kombustor. Selanjutnya partikel akan dipisahkan oleh cyclone, dan ketika partikelnya disirkulasi langsung disirkulasikan kembali ke kombustor, dan gas panasnya akan melewati combustor dan air heater. Sebenarnya komponen utama dari CFBC hot cyclone itu ada yang pertama combustion air, itu primary air sekitar 60% untuk fluidisasi, dan secondary air sekitar 40% untuk pembakaran lanjutan. Selanjutnya ada yang kedua, ada cyclone separator untuk memisahkan partikel dari gas panas. Selanjutnya ada recirculation untuk partikel dikembalikan ke combustor untuk stabilitas temperatur dan efisiensi. Yang terakhir ada heat recovery, itu gas panas melewati superheater, economizer, dan air heater. Lalu tipikal operating dari hot cycle CFBC sendiri itu temperatur sekitar 850 derajat Celcius, gas velocity sekitar 6-8 meter per second, dan gas loading sekitar 10-40 kg. Next. Selanjutnya ada salient proses parameter dari CFBC boiler. Pada tabel tersebut ada tabel yang ditampilkan pada sebelah kiri atas, yaitu terdapat data bahwa ukuran bahan bakar kecil sekitar 6-8 mm, kecepatan gasnya sekitar 3,5-7 meter per second, temperatur kombustornya sekitar 800-950 derajat Celcius, dan recirculation partikelnya tinggi. Selanjutnya ada advantage, limitation, dan application. Advantage-nya sendiri itu memenuhi standar emisi yang ketat, fleksibilitas multi-fuel, mampu membakar bahan bakar sulit. Untuk batasannya sendiri itu auxiliary power-nya lebih tinggi, perawatan reflektorinya lebih besar, dan startup atau shutdown-nya lebih lama. Untuk aplikasinya sendiri biasanya dipakai di industrial boiler itu ketika kurang dari 100 MW, lebih besar digunakan pada utility boiler ketika sekitar 100 MW, dan kapasitasnya dapat mencapai 500 MW. Selanjutnya tipe dari CFBC boiler sendiri. Yang pertama ada full circulation, itu hot cyclone design, yaitu memiliki desain yang compact dan expanded bed. Itu cold cyclone design, dan memiliki U-beam atau no cyclone design. Selanjutnya pada full circulation CFBC boiler itu kecepatan gas dan recirculation abunya tinggi. Hot cycle-nya desain awal seperti Lurgi dan Alstom. Soalnya memiliki compact design, yaitu cycle-nya menyatu dengan kombustor dan cocok untuk bahan bakar abu yang tinggi. Next. Nah, pada slide ini yang sebelah kiri atas itu terdapat expanded bed, yaitu tipe kedua dari CFBC boiler. Itu karakteristiknya berada di antara BFBC dan full circulation CFBC. Kecepatan bednya sekitar 4 meter per second, menggabungkan kesederhanaan BFBC dan efisiensi CFBC. Dan selanjutnya reflektorinya lebih sedikit. Dan selanjutnya efek dari bed velocity ini sendiri ini ada 4. Yang pertama, auxiliary power-nya meningkat, head release meningkat, boilernya lebih ramping, dan kapasitas boilernya lebih besar. Selanjutnya pada flowchart sebelah kanan itu terdapat alur dari particle circulation. Yang pertama ada
bagian fluidization yang akan masuk ke combustion, selanjutnya akan di bagian entrainment, lalu di separation dan recirculation dan kembali lagi ke fluidization. Next. Oke, untuk yang selanjutnya adalah cold cyclone CFBC boiler. Jadi teknologi ini dikembangkan oleh Babcock, habis itu diakuisisi oleh Lurky dan diteruskan oleh Lanjut. Untuk yang pertama ini ada salient features, ada tabel parameter value dan komennya. Pada intinya boiler tipe ini beroperasi dengan pada kecepatan dan beban debu rendah dibanding CFBC sirkulasi penuh dengan sistem pendinginan dua jalur dan pemanasan awal dari bawah bed. Next. Jadi yang pertama ada advantage-nya juga ini. Fan, ya salah satu yang pertamanya itu dari advantage-nya fan force draft-nya lebih hemat, kemudian refractory-nya juga lebih hemat, suhu bednya stabil, startup-nya lebih cepat yaitu sekitar 4 jam, dan konstruksi jalur keduanya lebih murah. Untuk tower design benefit-nya tidak ada bandel pipa di tikungan, hindari gaya sentrifugal sehingga bebas erosi. Kemudian bandel pipa jalur pertama aman dari erosi, ya, karena aliran gas tegak lurusnya subu pipa, kecepatan gas yang rendah, partikel debu kecil, perisai erosi dipasang, dan pipa screen baris pertama di start yang penuh start. Kemudian selanjutnya ada hot gas generators, jadi intinya vessel horizontal refractory yang hanya aktif saat startup dan menghasilkan gas panas. Kemudian gas panas ini disalurkan ke windbox dan digunakan untuk memanaskan bed dari bawah secara langsung, sehingga proses pemanasan berlangsung lebih cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya ada duct burners, ini ketika gas digunakan sebagai bahan bakar startup, duct burner ini lebih disukai dibanding HGG karena lebih ringan dan kompak. Diperlukan kehati-hatian dalam mengukur suhu gasnya ini, yaitu dilakukan di tengah salurannya untuk menghindari kesalahan membaca suhu yang berakibat terus menyalakan burner sehingga mengalami kerusakan akibat panas yang berlebih. Next. Selanjutnya ada cold cyclone design versus classical CFB boilers. Yang pertama perbandingan itu adalah bed compressor yang lebih lebar sekitar 50%, kemudian kecepatan pembakaran yang lebih rendah, dan desain dengan 1, 2, 4 cyclone-nya mencakup kapasitas 40-400 ton per jam atau 10-100 MWE. Nah, untuk ini juga ada tabel perbedaannya yang lebih detail lagi. Kemudian ada SRS circulation. Jadi ini resirkulasi abu dari siklon ini diperlukan untuk meningkatkan pembakaran karbon. Tapi tidak semua bahan bakar seperti lignit itu karena terbakar sempurna dan batu bara abu tinggi yang tidak cocok karena tidak efisien secara ekonomis. Prinsip utamanya makin tinggi karbon dalam abu, makin tinggi rasio resirkulasi yang dibutuhkan. Cold cyclone membatasi resirkulasi abu cyclone jauh lebih rendah dari hot cyclone. Kemudian resirkulasi abu filter ini sangat efektif karena turun drastis dari 25 hingga ke 5%. Pada intinya, boiler industri 2 siklon dilengkapi back filter, HGG untuk startup, dan skru berpendingin air untuk abu bawah, yang semuanya ini bekerja sama demi pembakaran efisien dan emisi terkontrol. Next. Kemudian selanjutnya ada Cyclone U-Beam CFBC boilers. Ini ada gambarannya, dan untuk yang pertama feature-nya itu boiler CFBC tipe U-Beam ini menggunakan separator inersia U-Beam sebagai pengganti siklonnya, dan fungsi utamanya itu penyuplaian bahan bakar secara gravitasi, pengumpulan debu tahap 2 dengan efisien yang sangat tinggi, pemanasan bed dari atas, U-beam terbuat dari baja tahan panas sehingga mampu menahan suhu tinggi, resirkulasi internal abu menghilangkan kebutuhan return lag, dan suhu bed ini dikontrol melalui pengaturan aliran abu dingin dari MDC. Next. Kemudian ada salin proses parameter saya. Jadi terdapat juga tabel parameter value dan remarks ya. Pada intinya desain U-beam beroperasi pada kecepatan dan tekanan rendah dengan efisiensi pengepulan debu tinggi sehingga erosi pada komponen dapat diminimalkan di hampir semua bagian sistem. Untuk advantage dan limitation-nya, keunggulannya ini dia yang paling kompak, sederhana, dan konvensional di antara semua boiler CFBC. Bisa meretrofit boiler PF tanpa perlu siklon, daya fan paling kecil, refraktorinya minimal, dan respon beban cepat karena turn down luas 20 hingga 100% dan cold start kurang dari 6 jam.
Keterbatasannya, suhu bed ini sulit untuk dikontrol karena abu halus tidak cukup lama di bed untuk pendinginan efektif. Overheating bed dapat merusak U-beam dan menurunkan efisiensi pengumpulan abu, dan keandalan jangka panjang belum terbukti sepenuhnya karena unit yang beroperasi masih sangat sedikit. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan, sebelumnya saya Haikal Ahmad. Saya akan menjelaskan mengenai macam dari CFBC itu sendiri. Kalau dari kedua teman saya sebelumnya, tadi itu bermacam-macam CFBC dalam bentuk-bentuknya. Kalau sekarang saya menjelaskan perihal eh, macamnya dalam bentuk satunya proses, satunya utility. Nah, sekarang saya akan ke utility, di mana biasanya digunakan pada pembangkit listrik. Pertama, ada di tipikal 460 megawatt electrical supercritical CFBC boiler, di mana CFBC ini menjadi pilihan utama ketika bahan bakunya sulit dibakar dengan metode VF, ketika kondisi lingkungan sangat ketat. Nah, spesifikasinya apa aja? Itu ada di laju alir uapnya, ada di angka 370 kg per second untuk main steamnya, dan 307 kg per second untuk reed steamnya, dan tekanannya karena super critical, karena jenisnya super critical tadi, dia bisa mencapai 27,5 megapascal. Terus setelah itu untuk suhunya sendiri bisa mencapai 565 hingga 580 derajat Celcius. Terus seperti disebutkan bahwa eh, bahan bakarnya sulit dibakar. Jadi bahan bakar apa aja sih yang masuk ke CFBC ini? Itu ada di petroleum coke, gambut atau peat, terus kombinasi bahan bakar seperti batu bara dengan lignit, terus limbah kayu, lalu juga ada juga empulur. Kalau yang tadi itu adalah yang berukuran 460 megawatt, ada juga yang sebelumnya itu adalah evolusinya, itu ada dari unit 125 megawatt, terus 200 megawatt, hingga yang sekarang ini 460 megawatt. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ignifluid boiler, atau apa itu ignifluid boiler. Itu adalah teknologi yang dikembangkan di Prancis tahun 50-an dan menjadi tanda kutip kakek buyut atau pionir pionir bagi teknologi CFBC ini sendiri. Eh, untuk prinsip kerja dari ignifluid sendiri itu ada di suhunya sangat tinggi, suhu bednya itu dijaga dari 900 hingga 1200 derajat Celcius. Terus ada yang namanya klinker, meninggalkan klinker atau kerak, abu akan mengumpal membentuk klinker yang kemudian dibuang. Hal itu juga diakibatkan oleh temperaturnya yang sangat tinggi, lalu kecepatan fluidisasinya itu mencapai 4 meter per second. Terus recirculation-nya itu ada juga recirculation di situ, yaitu meresirkulasi debu atau sisa pembakaran. Selanjutnya, apa sih keunggulan dari ignifluid boiler itu sendiri? Itu pertama, dia itu sangat tangguh karena dia terkenal sangat andal dan kuat untuk membakar berbagai bahan bakar. Terus respon bebannya cepat karena bednya berisi karbon, hingga responnya itu terhadap perubahan beban sangat cepat. Terus juga turn down ratio. Apa itu turn down ratio itu? Ya, artinya dia bisa beroperasi pada beban rendah hingga rasio 1:4 tanpa langkah bertahap. Eh, dan terakhir adalah operasinya sederhana karena perawatannya ringan dan cara pakainya semudah boiler stoker. Terus kenapa sih dibilang kakek buyut? Kenapa sekarang udah nggak digunakan kembali? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah emisi NOx-nya itu tinggi karena dia menghasilkan sekitar 300 miligram per eh, Newton meter kubik. Terus juga sedangkan untuk standar pasar sekarang itu harus kecil dari 200 miligram per Newton meter kubik. Terus desulfurisasinya rendah, itu juga karena dia menangkap sulfurnya hanya mencapai 60-80%, di mana standarnya sekarang atau marketnya sekarang itu 85-95%. Terus yang terakhir adalah efisiensinya rendah karena untuk batu bara dengan kadar abu tinggi, unburned loss-nya itu 6%, sedangkan CFBC itu sendiri sekarang udah mendekati 1%. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dari tadi yang sudah CFBC, kita masuk ke PF firing atau pulverized fuel. Nah, jadi apa sih pulverized fuel? Pulverized fuel merupakan istilah kata menjadikan, tadi kan circularized, kalau sekarang pulverized, batu bara, kalau yang tadi batu bara menjadi bertindak sebagai fluid, kalau sekarang kita lebih grind-nya lebih tipis lagi. Di sini saya menaruhnya batu bara menjadi gas dalam kutip. Itu pertama ada proses pengecilan ukuran dan pengeringan, di mana batu bara itu dihancurkan sampai seharus bedak bedak talek atau talcum powder. Terus setelah itu
eh, masuk ke metode transportasi di mana bubuk batu bara dibawa dari penggiling menuju burners menggunakan aliran udara. Baru setelah itu ada reaksi pembakaran di sana di mana terjadi di dalam burners dan furnace dengan kecepatan yang tinggi hampir menyamai kecepatan pembakaran minyak atau gas. Nah, dari PF sendiri itu karbon beramnya bisa mencapai lebih dari 99%. Bahkan untuk batu bara dengan volatile material tinggi bisa mencapai 99,7%. Nah, main feature dari PF firing sendiri itu ada di respon berat karena ada cadangan bahan bakar sekitar 5 menit di dalam penggiling. Sistem ini memiliki respon yang sangat baik terhadap perubahan beban mendadak dibanding sama tipe boiler yang lain. Terus syarat bahan bakarnya. Syarat bahan bakarnya di sini bisa digunakan asalkan tidak berserat, bisa dijadikan bubuk dan memiliki nilai kalor atau heating value yang cukup untuk terbakar sendiri dan punya zat terbang yang cukup untuk penyalaan awal. Nah, tapi ada drawbacknya juga, meskipun teknologinya serbaguna, boiler PF tetap dirancang spesifik untuk bahan bakar tertentu. Aduh, Oke, selanjutnya tadi udah disebutkan mekanisme cara kerja ya di PF firing. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, untuk kelebihannya sendiri, wait, untuk kelebihannya sendiri di sini eh, PF firing itu memiliki efisiensi pembakaran maksimal, terus teknologinya juga lebih maju dari sebelumnya. Dan tadi juga sudah disebutkan karena ada bahan bakar cadangan, jadi respon bebannya juga sangat cepat. Lalu juga ada fleksibilitas bahan bakar selama tidak berserat. Kemudian juga memiliki tingkat emisi yang lebih rendah. Terus untuk kekurangannya, dia berpotensi untuk mengalami fouling atau sledging. Lalu juga kadar airnya sangat tinggi dan memiliki zat terbang yang sangat rendah. Lalu bahan bakarnya itu kategorikan sebagai sampah dan turndown-nya itu juga terbatas. Oke, tes. Oke, next. Selanjutnya, untuk komponen utama dari sistem ini, pertama ada milling pen, itu dari feeder, nanti batu bara akan diarahkan ke mills atau ke sistem untuk menghancurkannya, lalu akan diarahkan ke pipes. Nah, untuk firing equipment sendiri, pertama ada burner assemblies untuk sistem pembakaran dan juga ada manajemen terkait dengan safety sistemnya. Nah, di sini ada tipe-tipe dari firingnya. Sebentar. Tipe dari firingnya, pertama ada detect firing, jadi batu bara yang digiling itu langsung disemprotkan ke tungku, di mana apabila beban listrik naik, maka kecepatan penggilingannya juga akan naik. Di sini juga tidak ada tangki penyimpanan untuk serbuk yang sisanya, di mana mesin penggiling dan boiler itu bekerja secara real time. Lalu ada di sini firing yang tidak langsung, di mana batu bara itu langsung digiling dalam jumlah besar dan disimpan di dalam coal bins. Di sini karakteristiknya dia ada penggilingan pusat yang lokasinya bisa ratusan meter dari boiler. Nah, sistem yang direct firing ini merupakan standar di PLTU modern karena dia jauh lebih aman dan bisa mengeliminasi risiko ledakan dari penimbunan debu batu bara di coal bins dan menjadi kelemahan utama dari sistem firing yang tidak langsung atau indirect. Oke, next langsung di sini ada mekanisme dari direct dan indirect firing, ada skematiknya juga. Dimana kalau misalkan kita lihat dari indirect firing, di sini dia memiliki kelemahan fatal gitu, sampai tidak digunakan sebagai standar, di mana terdapat bahaya akibat penumpukan debu batu bara dan juga masalah dari kelembapan itu sendiri. Lalu untuk sistem direct firing yang sekarang banyak digunakan di sini bisa kita lihat juga dari skematiknya, sistem ini terbagi menjadi suction milling melalui tekanan negatif pressure dan juga pressure rate milling yang lebih efisien melalui tekanan positif. Nah, ini secara efisiensi dan juga performa jauh lebih bagus daripada firing yang tidak langsung. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan salah satu komponen yaitu feeders. Ini untuk
membawa batu bara nanti ke arah milling. Nah, di sini dia tuh letaknya ada di, jadi konfigurasi ini mills dan feeders itu akan berada dalam negative pressure, dimana itu akan membantu area dari si feedersnya ini nanti bersih dari debu. Terus eh, kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan, di sini ada wujud dari feeder, di mana feeder itu merupakan volumetric device. Nah, dia nantinya akan menjadi tempat masuknya batu bara, di mana dia akan mengatur aliran bahan bakar berdasarkan volume aliran batu bara yang nanti masuk ke dalam millings. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat dari standar NFPA, dari casing feeder itu dia harus memiliki ketebalan paling tidak 6 mm, dan juga dari housing itu harus berbentuk silinder. Untuk jenis-jenis dari feeders nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada belt feeders dan juga chain feeders. Nah, untuk yang pertama, belt feeders ini bisa dilihat dari gambarnya. Karakteristiknya adalah dia menggunakan sabuk belt, di mana di sini dia memiliki satu komponen yang penting, yang namanya gravimetric feeder. Jadi cara kerjanya pertama, coal yang sudah dihancurkan dari bunker masuk ke fill spout yang ada di bagian atas dan diatur oleh cut-off gate, di mana nanti jumlah dari batu bara yang masuk atau jumlah bahan bakar yang masuk itu akan ditangkap oleh load cell dan dikirim ke digital feed control untuk mengatur jumlah batu bara yang masuk ke mill. Jadi di sini terkontrol menggunakan gravimetric feeder. Sedangkan yang chain feeder itu menggunakan rantai, di mana di sini dia hanya sebatas volumetric feeder saja dan tidak memiliki gravimetric feeder. Jadi laju alirannya itu dikontrol oleh regulating gate yang ada di bagian atas dari gambar tersebut. Tapi kurang lebih untuk mekanismenya sama. Nah, selanjutnya di sini ada namanya mills atau pulverize. Jadi peralatan ini merupakan bagian yang paling mahal, terus memiliki konsumsi daya yang paling besar, dan membutuhkan maintenance yang paling tinggi. Selain itu, komponennya juga merupakan yang paling berat. Jadi, pada dasarnya komponen ini adalah komponen yang nanti akan menghancurkan batu bara yang raw menjadi batu bara yang siap untuk masuk ke dalam burner. Nah, untuk fungsi-fungsinya di sini ada 4. Yang pertama dia menggiling batu bara, terus yang kedua adalah menguapkan moisture, yang ketiga mengklasifikasikan partikel halus dan juga mengalirkan fine coal powder nanti ke dalam burner. Terus di sini kinerja mill nanti dipengaruhi oleh beberapa parameter, tapi yang paling penting sini adalah Hargrove Index, di mana itu adalah parameter yang menunjukkan kemudahan batu bara untuk digiling. Nah, nilai Hg itu sekitar 50 dianggap netral, di mana nanti semakin tinggi nilai berarti semakin mudah batu bara itu untuk digiling di dalam mill. Oke, next. Di sini ada beberapa jenis dari mill. Yang pertama akan kita bahas adalah yang jenisnya itu beather mills. Jadi beather mills ini fungsinya untuk mengolah batu bara yang lunak dan memiliki moisture tinggi seperti lignite atau brown coal. Nah, dia bekerja menggunakan attrition. Jadi kalau kita lihat di situ ada semacam gigi-gigi yang berputar atau kita sebut namanya breather wheel, dan dia itu breather wheel, dan dia itu berotasi dalam kecepatan yang tinggi di 400 sampai 750 rpm. Jadi ini nanti akan menggerusi batu bara melalui wheel beater yaitu di kecepatan rotasi yang sangat tinggi. Lalu di sini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama untuk yang konfigurasinya aksial itu biasanya untuk medium moisture batu bara di sekitar 40%. Lalu juga ada yang konfigurasinya itu sentrifugal di sebelah kanan bawah itu untuk batu bara yang high moisture di angka 70%. Kemudian di sini untuk konstruksinya yang pertama dari tadi yang bentuknya sentrifugal, dia menggunakan overhang impeller dan inlet box yang dapat dibuka untuk memudahkan perawatan. Lalu kecepatan rotasinya juga tinggi di angka 450 sampai 750 rpm. Lalu kapasitasnya juga bervariasi dari 350 sampai 200 TPPH fuel dengan moisture yang tinggi di angka 60%. Nah, lalu ukuran produk yang dihasilkan nanti dari proses penggilingannya adalah 50% akan lolos dari ayakan 90 mikrometer. Diameter wheelnya cukup besar di angka 2-4 meter dan kapasitas motornya juga besar di 300 sampai 1600 kWh. Untuk spesifik power consumption sendiri ada di angka 4,16 kWh per ton. Kemudian untuk konfigurasi yang kedua tadi yang susunannya aksial, dia untuk medium moisture, untuk moisture yang lebih rendah, di mana dia itu uniknya dia memiliki hammer wheels. Jadi hammer wheels
berputar bersama dengan builder wheels akan memberikan daya hancur yang lebih tinggi kepada si batu bara itu. Dimana memang penggunaannya biasanya untuk batu bara yang lebih keras. Nah, kalau kita lihat perbedaannya di outputnya ya. Di sini outputnya itu moisture lebih rendah di 12% dan HGI-nya itu di sekitar 60%. Dengan tingkat kehalusan itu 25% lolos dari ayakan 90 mikrometer. Next, di sini tadi ada yang bentuknya horizontal, sekarang kita masuk yang bentuknya vertical. Jadi vertical mills ini dia masuk ke kategori medium speed air swap pada pembakaran bituminous coal, di mana kecepatan putarannya jauh lebih rendah di angka 20-90 rpm. Cara kerja bagaimana? Pertama, coal feeder itu akan menyalurkan batu bara ke inlet pipe yang ada di bagian bawah, di bagian atas. Lalu jatuh ke rotating grinding table. Yang bisa kita lihat di gambar itu ada roda-roda yang berputar, itu adalah grinding table-nya, sorry. Batu bara nanti akan dihancurkan menjadi powder dan nanti akan ada primary air yang sudah masuk dari air heater, yang dimana dia akan mengurangi moisture dari si batu bara itu sendiri. Kemudian primary air itu nanti juga akan membawa si powder ke dalam classifier dan keluar dari mill untuk proses pembakaran. Nah, kalau misalkan kita lihat temperatur outletnya nanti juga akan bervariasi. Nanti bergantung dari apa sih jenis batu bara yang diolah dan juga volatile material itu berapa persen. Nah, di sini bisa kita lihat untuk beberapa jenis batu bara mulai dari antrasit, terus ada bituminous coal, dan lignite, di mana outlet temperatur nanti akan berbeda-beda juga. Kemudian di sini kita akan berkenalan dengan namanya Ringleman chart. Nah, Ringleman chart ini adalah ukuran grafik yang menggambarkan ukuran partikel batu bara setelah digiling, di mana fineness dinyatakan sebagai persentase partikel yang lolos ayakan 200 mesh. Kebutuhan fineness ya itu tergantung dari nanti jenis batu baranya apa. Misalkan untuk lignite di angka 60% harus lolos 200 mesh. Kemudian untuk bituminous coal dengan volatile matter normal ke tinggi itu sekitar 70% harus lolos 200 mesh. Lalu untuk low volatile matter lebih tinggi dan juga antrasit yang paling keras juga harus paling tinggi. Kemudian dalam sistem suspension firing, partikel batu bara ini harus cukup halus agar tidak terjadi ignition terlalu cepat dan pembakarannya bisa lebih sempurna. Kemudian untuk burner yang tipikal itu low NOx, dia fineness-nya harus 5-10% lebih tinggi. Supaya nanti pembakarannya lebih baik dan mengurangi batu bara yang tidak terbakar di ash. Nah, kemudian untuk kapasitas mill, tadi udah dijelaskan konstruksi, lalu cara kerja, dan parameter-parameter. Lalu di sini ada apa aja sih yang nanti menentukan kapasitas mill itu sendiri. Yang pertama tadi dari HGI. Yang menentukan tingkat kekerasan atau kemudahan si batu bara untuk bisa kita gerus. Kedua dari tingkat kelembapannya atau moisture contentnya dan juga product fineness ya tadi sempat disebutkan di Ringleman chart. Untuk base capacity ya sendiri dari mill itu biasanya HGI di angka 50, lalu 70% untuk yang ukurannya kurang dari 75 mikrometer dan juga memiliki 10% moisture di sisi inlet fuel, di mana kapasitas maksimum nanti berdasarkan input coal dan juga kapasitas aktual itu biasanya hanya 85-90% dari desain, dan untuk kapasitas maksimalnya diambil di margin 10-15%. Kemudian di sebelah kanan itu ada jenis mill lainnya. Yang pertama ada ball and riser mill. Kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri, dia ada bola-bola, di mana jumlahnya ada 9-12 antara upper ring dan juga lower ring. Nanti akan berputar bersama untuk menggerus si batu bara. Kemudian kalau kita lihat yang sebelah kanan, itu jenis ring and roll mill. Dia cukup menggunakan 3 roller besar yang menekan batu bara pada rotating ring. Nah, ini nanti akan berputar untuk menggerus si batu bara. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas namanya pulverized firing burner. Ini adalah burner yang membakar batu bara yang sudah halus tadi dari mill. Kemudian untuk apa sih yang sebenarnya terjadi dari partikel batu bara? Proses yang pertama itu adalah volatile combustion, di mana dia terjadi sangat cepat, kurang dari 0,1 second. Dia menambah panas flame dan juga membantu ignition. Lalu terjadi car combustion, yaitu setelahnya sekitar 1-2 second. Di sini dia memerlukan temperatur furnace yang tinggi dan juga residence time yang cukup. Kemudian yang selanjutnya ada secondary air, di mana dia akan mengikis lapisan abu pada partikel batu bara
sehingga permukaan karbon batu bara terekspos untuk pembakaran selanjutnya. Selanjutnya, moisture dari batu bara itu akan menguap oleh primary air dan memiliki efek quenching yang nanti akan memperlambat pembakaran. Dan yang terakhir, burnernya nanti harus bisa menghasilkan flame stabil kurang lebih 30% dari load dan juga minim dari emisi CO atau NOx. Nah, untuk variasi yang pertama di sini ada namanya light up burners, di mana dia itu digunakan untuk menyalakan flame batu bara saat startup boiler pertama kali. Lalu untuk startup, ketika boiler masih dingin, dia akan menggunakan light oil, sedangkan heavy oil sendiri sebenarnya tidak cocok untuk digunakan ketika startup karena berisiko tidak terbakar karena terlalu tinggi ignition temperature dan juga dapat meledak saat boiler nanti sudah cukup panas. Nah, untuk light up burner ini nanti dia akan memiliki kapasitas sekitar 10% dari kapasitas boiler aktual untuk menghasilkan steam awal. Nah, bisa kita lihat di pojok kanan bawah untuk konfigurasi dari si light up burner. Oke, next. Oke, next untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke bagian CCUS, yaitu Carbon Capture, Utilization and Storage. Jadi CCUS ini adalah teknologi untuk menangkap CO2 dari sumber emisi industri sebelum dilepaskan ke atmosfer. Jadi CO2 ini nantinya akan dimanfaatkan kembali atau disimpan secara aman di bawah tanah untuk mengurangi emisi karbon. Jadi berdasarkan ilustrasi yang ada di gambar, jadi yang pertama itu kita akan melakukan penangkapan karbon dari suatu industri. Nah, selanjutnya karbon tersebut akan ditransportasikan melalui kapal atau pipa seperti pipa bawah tanah atau pipa bolot. Jadi, nah selanjutnya dari transportasi itu akan disalurkan kemudian menjadi akan dimanfaatkan kembali atau disimpan di bawah tanah. Nah, jadi tujuan dari CCUS ini apa sih sebenarnya? Jadi ada tiga tujuan utamanya. Yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, dan membantu industri tetap beroperasi dengan emisi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya penerapan CCUS ini biasanya diterapkan di seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil, industri semen dan baja, kilang minyak dan gas, dan industri kimia. Next. Nah, jadi berikut adalah alur dari CCUS sendiri. Yang pertama capture, yaitu CO2 akan yang dihasilkan dari proses pembakaran atau industri, gas buang dialirkan ke sistem penangkap CO2. Selanjutnya CO2 dipisahkan dari gas lain menggunakan teknologi tertentu. Selanjutnya CO2 yang telah dipisahkan siap untuk dikompresi dan diproses lebih lanjut. Selanjutnya bagian transport, yaitu CO2 hasil penangkapan dikompresi untuk mengurangi volumenya. CO2 yang diubah menjadi fase cair atau superkritikal. CO2 diangkut melalui pipa atau kapal. CO2 dikirim menuju lokasi penyimpanan atau pemanfaatan. Selanjutnya pada bagian storage atau utilization, CO2 akan dialirkan ke lokasi penyimpanan atau pemanfaatan. CO2 diinjeksi ke formasi geologi bawah tanah. Alternatifnya dimanfaatkan dalam proses industri. Penyimpanan dilakukan agar CO2 tidak kembali ke atmosfer. Nah, contoh pemanfaatan CO2 sendiri yaitu yang pertama ada EOR atau Enhanced Oil Recovery, yaitu ketika suatu sumur minyak yang sudah lama itu biasanya memiliki kerak-kerak atau memiliki kerak pada bagian dalamnya. Nah, itu biasanya diinjeksikan CO2 untuk mengeluarkan minyak-minyak yang tersisa tersebut. Selanjutnya untuk produksi bahan kimia seperti metanol atau urea. Maksudnya untuk produksi beton untuk yang biasanya dipakai konstruksi bangunan, dan yang terakhir biasanya itu untuk bahan bakar sintesis. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.